Salam, selamat sore kepada yang terhormat Bapak dosen sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional dan juga teman-temanku sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjat puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat-Nya lah kita dapat berkumpul pada sore hari ini dengan keadaan sehat dan selamat. Sore hari ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang berjudul Neraca Pembayaran Internasional. Perkenalkan, saya Aureliana Histika sebagai moderator, Saudari Aldela sebagai pemateri, dan juga Saudara Adam. Dan langsung saja kepada Saudari Aldela untuk memaparkan materinya. Perkenalkan, nama saya Adela Dejayani. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan manfaat neraca pembayaran internasional. Langsung saja, pertama, pengertian neraca pembayaran internasional atau juga bisa disebut dengan balance of payment adalah suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya pada periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pengertian penduduk dalam suatu neraca pembayaran internasional meliputi orang, perorangan, badan hukum, dan pemerintah. Selanjutnya, permasalahan neraca pembayaran internasional. Salah satu masalah dalam neraca pembayaran internasional adalah ketidakseimbangan neraca pembayaran. Ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor alam, kegiatan ekonomi pemerintah, dan kegiatan ekonomi swasta. Neraca pembayaran internasional dikatakan tidak seimbang apabila neraca pembayaran mengalami surplus atau defisit. Kondisi defisit menunjukkan bahwa nilai impor yang lebih besar dibandingkan ekspor. Apabila suatu negara akan terus melakukan impor tanpa adanya mengimbangi dengan kegiatan ekspor, dapat membahayakan saldo neraca transaksi yang telah berjalan. Selanjutnya, tujuan neraca pembayaran internasional. Adapun tujuan penyusunan neraca pembayaran sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui keadaan perekonomian dalam hubungan internasional suatu negara. Kedua, untuk mengetahui sumber daya yang ada di setiap negara. Ketiga, untuk mengetahui besarnya anggaran devisa yang diperlukan dalam transaksi ekonomi internasional. Keempat, untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dalam bidang transaksi ekonomi. Selanjutnya, untuk mengetahui permasalahan ekonomi dalam negeri yang ada pada suatu negara. Selanjutnya, adapun fungsi neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran sangat penting dan sangat diperlukan oleh suatu negara. Fungsi neraca pembayaran yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai bahan pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang perdagangan internasional. Kedua, sebagai bahan pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh suatu negara. Ketiga, sebagai alat untuk mengukur atau menilai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi internasional dari suatu negara. Keempat, sebagai data-data keuangan internasional. Kelima, sebagai alat pendataan transaksi ekonomi supaya pemerintahan suatu negara ketika melakukan kegiatan ekspor dan impor tidak mengalami kerugian, dan biasanya melakukan penyelesaian pembayaran tepat waktu. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk mencatat anggaran yang akan dikeluarkan dalam transaksi internasional. Oke, materi selanjutnya yaitu manfaat neraca pembayaran internasional. Beberapa manfaat neraca pembayaran internasional antara lain. Yang pertama, untuk mencatat seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk sebuah negara dengan penduduk negara lain. Yang kedua, untuk mengetahui informasi struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi keuangan internasional suatu negara. Yang keempat, untuk indikator yang digunakan oleh IMF untuk memberikan bantuan keuangan. Dan yang kelima, sebagai indikator penting ekonomi suatu negara. Mekanisme neraca pembayaran internasional. Sistem pencatatan pada neraca pembayaran internasional. Yang pertama, dari sisi debit. Bertambahnya kewajiban atau utang penduduk suatu negara untuk melakukan pembayaran terhadap penduduk negara lain. Contoh, barang atau jasa yang diterima dari luar negeri atau impor
pembayaran bunga dan denda, pemberian hadiah dan uang kepada penduduk negara lain, pembelian valuta asing, investasi jangka panjang atau pendek yang ditanamkan di negara lain. Yang kedua, dari sisi kredit, bertambahnya hak penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Contoh, barang atau jasa yang disalurkan ke luar negeri atau ekspor, penerimaan jasa dari negara lain, penerimaan bunga dan dividen, penerimaan hadiah dan uang dari negara lain, penduduk negara lain yang menabung uang di dalam negeri, penjualan valuta asing, investasi jangka panjang atau pendek yang ditanamkan penduduk dari negara lain. Perlu diingat bahwa sisi kredit lebih besar dari sisi debit, maka neraca pembayaran mengalami surplus. Oke, saya akan melanjutkan presentasi mekanisme neraca pembayaran internasional. Dibagi 3, yaitu penyesuaian melalui perubahan harga atau mekanisme harga. Yang kedua, penyesuaian melalui perubahan pendapatan nasional atau mekanisme pendapatan. Yang ketiga, penyesuaian melalui perubahan stok uang atau mekanisme moneter. Konsep keseimbangan neraca pembayaran. Secara umum dikenal 4 konsep keseimbangan neraca pembayaran, yaitu konsep keseimbangan perdagangan, konsep keseimbangan transaksi, konsep basic balance, dan konsep overall balance. Konsep penyajian neraca pembayaran internasional. Penyajian standar komponen-komponen neraca pembayaran. Dalam penyajian standar disusun menurut panduan bagaimana dimuat dalam BOP manual. Penyajian analitis disusun menurut keperluan analisis bagi perumus kebijakan di masing-masing negara. Namun komponen utama yang disajikan tetap mengacu pada komponen standar dengan menonjolkan rincian komponen yang dirasakan. Kesimpulannya, pemerintah menggunakan neraca pembayaran internasional sebagai dasar pembuatan kebijakan atau peraturan terkait berbagai hal yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Tujuannya untuk menghindari defisit yang merugikan negara, meningkatkan surplus negara sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat, dan tentu saja untuk meningkatkan devisa negara. Itulah mengapa neraca pembayaran internasional ini bisa disebut sebagai catatan sakti. Kondisi neraca pembayaran yang mantap mendorong arus perdagangan luar negeri, meningkatkan lalu lintas modal luar negeri untuk kepentingan pembangunan nasional, serta mendukung pertumbuhan yang berlanjut dari perekonomian nasional. Sistem devisa bebas yang merupakan kebijaksanaan mendasar di bidang neraca pembayaran merupakan kebijaksanaan mendasar neraca pembayaran merupakan persyarat dan perangkat ekonomi pokok bagi terciptanya efisiensi perekonomian nasional dalam berinteraksi dengan perekonomian internasional. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.